Hmm, Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore Pak Firman. Iya, selamat sore Bu Windy. Iya, baik. Sore. Kan sudah pukul 4 ya, mungkin bisa akan segera kita mulai kegiatan sore hari ini. Jadi selamat sore untuk Bapak-bapak, Bapak Ibu, sahabat PSLH sekalian yang sudah hadir, mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk bergabung bersama kita. Jadi hari ini kita kedatangan ini ya tamu spesial itu Bapak Firman Bagja Juwangsa yang merupakan dosen pengajar di Fakultas FTMD ya, Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Tuh, kemudian hari ini kita akan membahas suatu topik yang sebenarnya mungkin menurut saya sangat penting untuk setidaknya kita punya knowledge ya, mungkin basic knowledge gitu ya, terutama untuk sahabat PSLH yang bergerak di bidang lingkungan gitu ya, karena mungkin ke depannya akan banyak hal-hal yang terkait dengan lingkungan yang apa ya berkaitan dengan topik kita hari ini gitu ya, tentang non carbon fuel gitu ya, seperti itu. Mungkin tanpa berlama-lama ya. Oh, Pak, saya belum membacakan ya. Ini sedikit cerita nih tentang Pak Firman. Jadi, Pak Firman seperti yang tadi saya sampaikan adalah ini ya dosen pengajar di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kemudian beliau itu mendapatkan gelar doktornya dari Department of Mechanical Engineering. Eh, Bener ya? Betul ya? Iya, Di betul-betul Bu. dulu namanya Tokyo Institute of Technology, sekarang udah nggak ada tapi apa Firman di Tokyo Institute of Science. Nah, kemudian juga yang jelas beliau punya banyak sekali pengalaman di bidang yang sama dengan topik yang kita mau bahas hari ini ya, banyak penelitian maupun mungkin pengalaman di industri gitu ya, di lapangan yang terkait dengan non carbon fuel gitu ya. Mungkin tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada Pak Firman untuk menyampaikan apa yang kira-kira bisa kita terima hari ini. Dan mungkin formatnya santai aja ya Pak Firman, karena judulnya Kopi Sore gitu ya. Jadi Ya. santai. Terus kemudian untuk sahabat PLCLH, Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, boleh silakan di-drop langsung di kolom komentar seperti itu. Atau nanti bisa juga di akhir gitu ya. Oke, baik. Silakan Pak Firman. Siap. Terima kasih Bu Windy kesempatannya. Selamat sore. Apa tadi sebutannya sahabat PSLH ya. Semoga Sahabat PSLH. PSLH ya. Semoga semuanya selamat pagi Pak Heru, ada Bu Dwina juga. Selamat pagi. Selamat pagi ya. Ya, biasa kita suka selamat pagi juga Pak kalau pertama kali bertemu supaya semangat. Jadi izin untuk mulai sharing ya mungkin ya sharing sedikit. Terima kasih atas undangannya kepada teman-teman di PSLH. Izin untuk share screen ya. Jadi hari ini saya sedikit mungkin sharing ya tentang apa yang dikerjakan di sekitar pembangkit khususnya hubungannya tentu karena kita sedang berbicara tentang emisi dan lain-lain apalagi forumnya adalah forum lingkungan hidup jadi mungkin sedikit banyak berkaitan juga tentang penggunaan non carbon fuel untuk thermal power generation tanpa saya banyak mengenalkan sebenarnya ya fokusnya adalah untuk menurunkan emisi karbon dari thermal power generation. Tadi sudah diperkenalkan, nama saya Firman. Saat ini saya di kelompok keahlian ilmu dan rekayasa termal di Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara. Kebetulan juga kalau di pusat, saya beraktivitasnya di PPEBT, Pusat Penelitian Energi Baru dan Terbarukan. Dan sekarang juga ada double afiliasi karena ada kolaborasi penelitian di Jepang dengan RIKEN. Jadi mungkin izin, oh ya ini belum di. Izin untuk sedikit perkenalan tadi sudah banyak dikenalkan latar belakangnya sedikit menambahkan saja sebelum saya kuliah S2 dan S3 saya sempat bekerja di pembangkit juga di perusahaan pembangkit di Toshiba dan juga Hitachi di Indonesia jadi sedikit banyak dari mungkin kurang lebih 10 tahun atau mungkin 15 tahun terakhir memang berkecimpung di pembangkitan listrik mulai dari batu bara hingga saat ini itu non carbon fuel yaitu hidrogen dan amonia.
beberapa research highlight yang bisa saya tampilkan mungkin ya sekitar pembakaran, karena kami memang kelompok keahliannya di bidang ilmu dan rekayasa termal, bagaimana kita menggunakan energi termal untuk mengubahnya menjadi energi lain. Mungkin tidak berlama-lama, saya langsung saja mulai. Mungkin ini topik yang buat sahabat PSLH itu sudah tidak asing lagi, tentang sustainable energy system. Kita berangkat selalu dengan seberapa banyak CO2 yang dihasilkan, dan saya ingin menarik sedikit fokusnya ke arah dari mana saja itu CO2 berasal. Mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa ya kebanyakan itu dari power industry dan juga industrial, dan mungkin juga kita perlu meng-highlight bahwa sebagian dari industrial proses itu tidak serta-merta semuanya bisa dikonversi menjadi listrik pada misalnya ya. Itu susah untuk kita gunakan menjadi listrik, sehingga ilmu atau konversi energi thermal ini masih sangat dibutuhkan, dan bagaimana caranya untuk menurunkan emisi yang selalu menjadi isu dari industrialisasi ini adalah ya salah satunya adalah dengan mengkonversi bahan bakarnya menjadi bahan bakar yang tidak. Ya, dari yang lain juga kita sudah tahu bahwa EBT juga makin lama makin besar, nanti baru juga dikeluarkan. Pak Firman, punten, sepertinya termute. Sorry, saya tadi ngomong sama mana ya? Terima kasih. Iya. Ya tadi termute ya. Ya, jadi generation itu salah satu yang paling penting untuk kita turunkan emisinya atau dekarbonisasi. Selain itu juga kita bisa meng-highlight beberapa hal dari pembangkitan listrik, yaitu adalah intermittency atau ketidakstabilan supply dari beberapa jenis energi baru terbarukan, khususnya angin dan juga solar, yang berarti kita membutuhkan suatu supply atau energi cadangan untuk bisa menstabilkan energi supply dari sini. Ini sedikit saya highlight saja, mungkin Bapak Ibu ada yang belum terupdate, baru saja beberapa minggu yang lalu RUPTL baru dikeluarkan. Saya cuma ingin meng-highlight bahwa target dari PLN dan juga Dirjen Energi Ketenagalistrikan itu makin lama makin tinggi untuk EBT. Yang ingin di-highlight adalah bukan hanya EBT-nya saja, tapi energy storage-nya juga, karena saya ingin highlight bahwa non-carbon fuel yang ingin saya bicarakan hari ini itu juga bukan hanya berfungsi sebagai bahan bakar atau sumber energi, tapi sebenarnya menjadi energy storage atau energy buffer untuk menstabilkan konsumsi atau supply dari renewable energy. Ini juga pengembangan energi di regional juga sangat masif saya lihat, dan ini merupakan tentu dari sisi lingkungan hidup adalah suatu kabar gembira dan mungkin target yang optimis. Nah, sedikit hanya sebagai pengantar saja, ini adalah yang kita mimpikan atau tujuan kita, yaitu Sustainable Energy Network, dan kami dari Mechanical Engineering itu fokusnya tentu bagian di bahan bakar dan juga power generation atau pembangkitan energi. Biasanya saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu mulai dari low carbon fuel production, kemudian bagaimana kita mengkonversi fuel tersebut, kemudian bagaimana kita mengintegrasikan power plant dengan renewable energy yang ada, dan sedikit mungkin bagian carbon offset atau sedikit kita bagaimana menurunkan energi karbon. Dan kalau kita ini langsung saja, dan kalau kita beralih kepada Indonesia, tentu mungkin Bapak Ibu udah ada, sahabat PSLH sudah ada yang mengenal tentang energy trilemma, bahwa pengembangan energi itu akan selalu menghadapi 3 masalah. Yang pertama adalah energy security, energy sustainability berhubungan dengan lingkungan, dan juga energy affordability. Dari laporan di Trilemma World Energy di Indonesia ini, kita bisa bagi menjadi energy security-nya itu ada beberapa hal yang menjadi masalah, import dependence, kemudian diversity dari energy generation, dan energy storage. Sementara tentu kalau dari sisi sustainability, pasti energy intensity, CO2 emission, intensity, dan sementara dari energy equity ini karena karakteristik Indonesia yang merupakan kepulauan, maka akses dan harga itu menjadi suatu
hal yang penting untuk dipertimbangkan juga. Nah, dari energi trilema tersebut ada beberapa hal yang khususnya mungkin jadi menaruh perhatian dan juga mengerjakan beberapa hal di bagian fuel, energy security adalah fuel transition, bagaimana dari fossil fuel ini mengkonversikan menjadi non carbon fuel ya, atau fokusnya adalah hidrogen dan amonia di sini. Tentu nanti akan banyak faktor-faktor lain termasuk juga faktor harga dan teknologi, nanti akan saya jelaskan di belakang. Untuk energy storage tentu bagaimana caranya kita ingin mengintegrasikan renewable energy yang tadi diceritakan sebagai tidak stabil, bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur yang ada untuk menjembatani energi transisi ini menjadi yang lebih smooth dari sisi teknologi dan juga ekonomi. Nah, fokusnya adalah bagaimana kita mengoptimasi flexible thermal power plant supaya thermal power plant yang ada sekarang ini bisa membantu menstabilkan grid walaupun dengan renewable energy yang porsinya makin lama makin besar. Sementara di carbon offset tentu CCUS dan juga kebijakan tentang carbon credit ini salah satu yang paling penting dalam transisi energi sekarang. Nah, mungkin kita langsung masuk saja. Saya akan bagi tentang non carbon fuel ini menjadi dua bagian ya, Bapak Ibu. Nanti itu ya, target saya bisa menyelesaikannya sebelum 30 menit lah insya Allah. Nah, jadi hidrogen atau amonia nantinya saya akan berbicara mostly tentang hidrogen dan amonia. Yang ingin saya highlight di sini adalah walaupun saya tadi bilang itu sebagai fuel, yang mana fuel itu lebih sering diartikan sebagai bahan bakar yang merupakan primary energy, sebenarnya hidrogen dan amonia ini tidak bisa kita anggap sebagai sumber energi dasar atau primary energy sources karena tidak tersedia secara alami di luar. Jadi kalau kita ingin menempatkan hidrogen dan amonia ini di rantai energi yang ada, itu posisinya kurang lebih sejajar dengan energi listrik. Karena dia tidak bisa tersedia secara alami dan dia bisa diproduksi dari primary energy sources lainnya. Hidrogen juga dikenal sebagai bahan bakar atau substance yang bisa diproduksi dari berbagai macam sumber dan juga berbagai macam teknologi. Mungkin pernah dengar gasifikasi, kemudian electrolysis dan lain-lain. Dan dia bisa mutual conversion dengan electricity. Jadi kalau kita lebih seringnya itu menyebut hidrogen sebagai energy carrier atau secondary energy sources, pembawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dari segi perbandingan bahan bakar dengan bahan bakar lainnya, kita tahu secara gravimetri, secara kilogramnya, itu hidrogen yang paling tinggi sebenarnya dibandingkan substance-substance lainnya. Namun, kalau dilihat di sini, dibandingkan dengan fasa-fasa zat-zat lainnya, hidrogen ini fasanya gas dan density-nya paling rendah. Oleh sebab itu, untuk penyimpanan, transportasi, dan lain-lain, hidrogen ini memiliki kecenderungan yang lebih susah di-handle dibandingkan yang lain. Nah, oleh karena itu, dari beberapa metode untuk mengangkut hidrogen dari satu tempat ke tempat lain, yang banyak sekarang ini digunakan adalah amonia sebagai hidrogen carrier. Nah, amonia juga posisinya sama, dia bisa diproduksi melalui reaksi Haber-Bosch dari hidrogen dan nitrogen. Dan saya ingin meng-highlight di sini sebelah kanan bawah ini, Bapak Ibu. Jadi kalau dilihat di sini, ini perbandingan bagaimana dia bisa disimpan. Dan kalau bisa dilihat di sini, hidrogen, baik itu yang ditekan atau kompres hidrogen maupun yang diliquefied, itu masih lebih rendah dibandingkan amonia dalam bentuk liquid. Amonia ini jauh lebih mudah disimpan secara liquid karena dia membutuhkan temperatur yang tidak terlalu rendah. Tapi tentu kalau dibandingkan dengan fossil fuel yang lain, energy density-nya masih lebih rendah relatif dengan yang lain. Nah, bagaimana kita menggunakan hidrogen dan amonia ini? Rutenya ada banyak, ada beberapa hal. Tentu dia bisa diproduksi dari seperti saya tadi bilang bahwa hidrogen ini bisa diproduksi dengan banyak cara, termasuk juga baik itu dari fossil fuel maupun juga renewable energy. Nah, dari fossil fuel bisa kita gunakan gasifikasi atau reforming, steam reforming, dry reforming, dan lain-lain.
memproduksi hidrogen, dan hidrogennya juga bisa diproduksi atau disimpan dengan beberapa metode. Yang pertama tentu di liquefied atau di kompres misalnya, tapi di liquefied itu membutuhkan temperatur yang sangat rendah, yaitu kurang lebih 20 Kelvin atau minus 253 derajat Celcius, membutuhkan energi dan teknologi yang tinggi dan juga investment yang besar. Yang lainnya adalah kita gunakan organic liquid ya. Misalnya kita campurkan atau reaksikan dengan toluen untuk membentuk methyl cyclohexane, atau juga dengan yang tadi disebutkan di awal, yaitu dengan nitrogen, mereaksikannya dengan nitrogen dan bisa memproduksi amonia. Nah, perbedaannya bisa dilihat di sini dengan tekanan yang relatif ambient pressure, kita hanya membutuhkan minus 33 derajat Celcius, jauh lebih mudah untuk didinginkan dibandingkan yang liquid hidrogen. Dan amonia ini juga banyak digunakan sebagai pilihan untuk menyimpan hidrogen karena selain bisa digunakan di hidrogenisasi atau kita gunakan lagi hidrogen, tapi dia juga bisa digunakan sebagai amonia. Amonianya juga bisa kita bakar, nanti dijelaskan di belakang, ataupun digunakan sebagai hidrogen untuk beberapa penggunaan atau aplikasi dari hidrogen tersebut. Nah, ini kalau kita berbicara dengan bahan bakar, biasanya kita berbicara tentang bagaimana performa dia untuk menghasilkan panas ya, Bapak Ibu. Jadi saya ingin meng-highlight di sini adalah yang pertama tadi boiling point. Kita bisa lihat di sini amonia itu yang paling tinggi dibanding yang lain, artinya dia bisa dengan mudah dijadikan liquid untuk ditransportasikan. Sementara dari sisi energi, ini amonia memiliki kelemahan karena kandungan energinya per kilogramnya itu paling rendah dibandingkan bahan bakar lainnya. Yang biasa kita gunakan metan atau propan misalnya, itu masih lebih tinggi dibandingkan amonia, apalagi dibandingkan hidrogen yang secara gravimetri itu lebih tinggi. Dari segi misalnya flash point atau laminar burning velocity mungkin yang agak lebih detail, intinya yang di sini adalah amonia ini lambat panas, lambat untuk dibakar, dan kalau dibakar itu api rambatnya itu tidak sekencang yang biasanya. Artinya intensitas untuk pelepasan energinya lebih buruk dibandingkan 3 gas lainnya. Tapi keuntungannya dia tidak menghasilkan CO2. Nah, penggunaan amonia atau hidrogen ini sudah banyak dibicarakan kurang lebih ya 10 tahun terakhir ya. Yang paling gencar memang Jepang dan Korea misalnya. Nah, ini salah satunya adalah energi ini dibawa dari satu titik ke titik lainnya. Kalau boleh secara singkat saya jelaskan saja. Jadi kalau di network yang kecil, hidrogen ini masih sangat efisien untuk ditransportasikan. Karena hidrogen ketika dihasilkan dari biomas atau energi lainnya seperti electrolyzer, renewable energy, itu bisa ditransportasikan untuk berbagai macam penggunaan, mulai dari secara chemical maupun juga secara thermal dan lain-lain. Namun jika akan ditransportasikan antar negara dalam ukuran yang besar, artinya harus ditransportasikan dengan densitas energi yang tinggi, maka biasanya yang diusulkan adalah bagaimana dia dikonversi menjadi amonia supaya lebih efektif pengirimannya antar negara atau yang melewati jarak yang lumayan jauh. Nah, amonia digunakan untuk menghantarkan energi dan akhirnya ketika energi itu digunakan ya tidak menghasilkan CO2. Berbagai macam network atau konsep bahwa energi itu dihantarkan melalui non-carbon energy carrier ini sudah banyak dikemukakan, dan saat ini ya penelitiannya berpusat pada bagaimana menggunakan itu tanpa menghasilkan bahaya lain, yaitu NOx yang nanti akan dijelaskan di belakang. Ini sedikit kalau boleh diceritakan ini bagaimana chain of energi dari CO2, karena seperti tadi saya jelaskan, non-carbon fuel ini bukan cuma diproduksi dari renewable energy yang tidak menghasilkan CO2, tapi ada beberapa juga yang dihasilkan dari fossil fuel masih. Lantas apakah masih worth it kalau kita ingin mengembangkan bahan bakar atau non-carbon fuel ini? Nah, mungkin saya ambil sedikit analoginya dari mobil listrik gitu ya, mobil kendaraan yang awalnya kendaraan engine,
menghasilkan CO2 yang karakteristiknya ini low concentration dan distributed emission. Kemudian perkembangan selanjutnya adalah saat ini kita punya mobil listrik yang kita tahu juga listriknya mungkin bisa jadi masih menghasilkan CO2. Tapi ada beberapa karakteristik emisi yang berubah, yaitu dia itu naik konsentrasinya dari mungkin sekitar 5% by volume di sini ke misalnya kalau di PLTU sekitar belasan persen CO2 by volume. Tapi setidaknya ini sudah tidak distributed lagi, sudah concentrated emission. Nah, yang dilakukan oleh non-carbon fuel selanjutnya adalah khususnya di bagian pembangkitan listrik, adalah kita memindahkannya lagi. Kalau dia diproduksi dari fossil fuel, dia high concentration, mungkin di atas 50%, dan emisinya juga ada di upstream, sehingga CO2-nya bisa dikonsentrasikan lebih baik lagi. Dan kalau ada teknologi-teknologi untuk menekan dan mencegah CO2 ini di-emit, akan bisa dilakukan dengan tempat yang lebih terbatas. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tentu ini adalah proses untuk shifting atau memindahkan CO2 emission dari hilir ke hulu, dan yang akan terus dibahas adalah bagaimana kita mengembangkan CCUS teknologi untuk mencegah CO2 ini dilepaskan ke lingkungan. Selanjutnya sedikit mungkin perkenalan saja, saya agak cepat di sini. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing atau pernah mendengar tentang warna-warna yang awalnya itu adalah 3 warna dari hidrogen dan amonia, gray, blue, dan green. Intinya adalah gray itu adalah ya hidrogen yang dihasilkan tanpa memikirkan CO2, CO2-nya di-emit ke atmosfer. Blue itu kalau kita memiliki CCS atau carbon capture system, dan green ini memang yang diproduksi dari renewable energy. Itu awalnya. Namun selanjutnya banyak hal yang berkembang dari banyaknya sumber-sumber dan metode untuk memproduksi hidrogen ini. Contohnya adalah turquoise misalnya, ini diproduksi dari metan, dari gas alam, tapi metodenya adalah pirolisis sehingga dia menghasilkan solid karbon. Jadi disebutnya bukan lagi blue atau green, tapi turquoise. Atau ada lagi nuclear electricity yang tidak ingin mungkin disebut sama dengan yang lain, tapi ini yellow hydrogen. Intinya klasifikasinya didasarkan pada berapa banyak CO2 yang dihasilkan dan metodenya. Lebih banyak lagi kita bisa cari banyak sekali pathway untuk memproduksi hidrogen ini, mulai dari thermochemical, electrolytic, solar, dan lain-lain. Tapi intinya seperti yang saya tadi jelaskan adalah dari warna. Namun beberapa tahun terakhir, mungkin sekitar 2 tahun 3 tahun terakhir, dari warna ini sebenarnya kita sudah mulai ingin bergeser menjadi CO2 intensity untuk memproduksi hidrogen. Dan targetnya adalah kita tidak lagi berpatokan pada warna, tapi berpatokan pada berapa emisi CO2 per kilogram hidrogen untuk life cycle. Mungkin Bapak, Ibu, dan sahabat PSLH mungkin lebih paham bagaimana cara menghitung life cycle analysis untuk hidrogen. Ammonia production dari hidrogen tadi sepintas saya ceritakan, tapi kalau secara skematik yang sebelah kiri ini adalah yang sudah established di industri. Kita tahu bahwa hidrogen itu secara industri diproduksi melalui steam methane forming dari gas alam, natural gas, dan menghidupkan hidrogen, sementara nitrogennya itu dipisahkan dari udara melalui air separation unit. Metodenya bisa macam-macam, dan itu akan melalui Haber-Bosch proses untuk memproduksi amonia. Sementara yang bagian green-nya itu hidrogennya saja yang diubah menjadi renewable energy, sementara nitrogennya tetap melalui air separation unit. Bisa dilihat di sini bahwa warna atau emisi dari CO2 dari amonia ini akan mengikuti hidrogennya. Jadi kalau harga hidrogennya naik, ya amonia juga akan naik, dan sebaliknya juga. Nah, sebelah kanan ini masih dalam pengembangan solid state amonia. Dari air separation unit. Nah, sedikit mungkin bagian terakhir di bagian ini, semoga nanti ada waktu untuk tanya jawab, adalah bagaimana kita menggunakan non-carbon fuel ini di thermal power plant. Jadi tentu kalau kita ingin menggunakan di thermal power plant, kita harus membandingkan dengan bahan bakar yang digunakan sekarang gitu ya. Dan kita bisa lihat amonia ataupun nanti hidrogen itu punya
kecenderungan yang mungkin bisa interchangeable dengan atau bisa menggantikan bahan bakar lain dengan memperhatikan parameter yang namanya Wobe Index ini. Nah, kalau bisa kita lihat di sini, bisa dilihat di sini ada hidrogen yang memiliki Wobe Index yang kurang lebih mirip dengan CH4, yang artinya biasanya hidrogen ini dapat kita bandingkan dengan atau kita menggantikan sebagian dari natural gas dengan Wobe Index yang cukup mirip. Walaupun nanti ada beberapa parameter lain yang harus dibandingkan untuk dapat menggantikannya tanpa harus merubah infrastruktur yang secara luas. Nah, sebelah kanan bawah ini, kalau tadi saya menyebutkan amonia sebagai salah satu pembawa hidrogen, ini ditunjukkan pada berapa banyak hidrogen density yang ditunjukkan oleh amonia di kanan atas ini. Bisa dilihat di sini bahwa amonia memiliki gravimetri hidrogen yang paling tinggi, dan baik itu secara gravimetrik dan juga secara volumetrik, bahkan dibandingkan liquid hidrogen sendiri ya. Amonia ini memiliki volumetric density yang lebih banyak untuk mengangkut hidrogen, sehingga lebih efektif untuk mengangkut hidrogen. Nah, di sini saya coba gambarkan bagaimana karakteristik pembakaran yang digunakan, biasanya digunakan, yaitu kita gunakan parameter yang namanya laminar burning velocity, atau yang tadi saya sebut sebagai seberapa cepat api itu merambat. Kalau kita anggap metan sebagai yang standarnya, dia punya kecepatan yaitu 35 sampai 38 cm per second. Hidrogen, pure hidrogen, itu kurang lebih hampir 10 kali lipatnya. Artinya dia bisa menyambar campuran udara dan oxidizer itu dengan sangat cepat. Nah, tentu kita yang memiliki gas turbin atau natural gas base infrastructure, kita ingin punya karakteristik yang kurang lebih mirip dengan metan ini ya. Nah, yang dilakukan adalah kalau kita ingin mencampur hidrogen dan amonia yang tadi saya sebut sangat lambat dibandingkan dua gas fuel yang lain, kita mencampurnya sehingga dia punya karakteristik yang kurang lebih mirip dengan CH4. Nah, ini biasanya target atau blending, bagaimana kita caranya membuat campuran bahan bakar non-carbon fuel tapi punya karakteristik pembakaran yang mirip dengan CH4. Biasanya seperti itu arahnya. Nah, masalah yang lain akhirnya kita banyak penelitian yang dilakukan, tapi saya nggak akan lama-lama di sini. Yang jelas saya ingin meng-highlight di sini adalah naiknya NO akibat adanya peningkatan kadar nitrogen di bahan bakar, dan itulah yang jadi fokus pengembangan penggunaan bahan bakar non-karbon ini di pembangkit ya, karena CO2 sudah tidak lagi masalah, namun muncul masalah lain yaitu NOx dan juga N2X yang bahkan punya greenhouse gases potensial yang lebih tinggi lagi. Ini yang tadi saya tunjukkan, sudah banyak yang meneliti juga tentang bagaimana keberhasilan kita mencampur amonia dan hidrogen untuk mendapatkan LBV atau laminar burning velocity yang kurang lebih sama dengan metan dan udara, yaitu sekitar kalau pencampurannya itu 0,6. Jadi 0,6 ini adalah kita memecah amonia menjadi sebagian hidrogen dan nitrogen, kemudian kita bakar, dan akhirnya apinya diharapkan mirip dengan metan sehingga adopsi teknologi di pembangkitnya tidak terlalu besar. Ini yang tadi saya sebutkan sebagai bagaimana kita menggunakan amonia di gas turbin, misalnya kita di cracking dulu dengan jumlah cracking tertentu supaya kita bisa menggunakan gas turbin yang ada sekarang untuk membakar non-carbon fuel. Tentu di proses cracking itu dibutuhkan optimasi di bagian crackernya menggunakan beberapa katalis yang sudah dilaporkan di banyak studi juga. Selain di gas turbin untuk menggunakan natural gas, kita juga menggunakan non-carbon fuel ini di batu bara. Nah, kalau di batu bara biasanya, walaupun ada yang menggunakan hidrogen, tapi biasanya menggunakannya amonia. Karena kandungan energi di amonia itu kurang lebih dekat dengan yang dimiliki kandungan energi di batu bara atau LHV-nya itu kurang lebih dekat. Nah, hal ini yang biasa digunakan sebagai basis bahwa kita bisa meng-co-firing atau membakar bersama antara amonia dan juga batu bara sehingga karakteristik temperatur, titik panas dan lain-lainnya tidak banyak berubah.
Tentu isunya tidak jauh sama seperti yang tadi saya sampaikan, yaitu bagaimana kita menjaga NOx ini supaya at least sama dengan pembakaran kalau kita membakar batu bara saja. Nah, banyak penelitian termasuk yang kami lakukan juga bagaimana kita mengatur posisi pemasukan amonia, konsentrasinya supaya NO ini bisa turun bahkan karena amonia juga memiliki efek di NOx atau di NOx menurunkan kandungan NO. Bagaimana caranya supaya itu bisa termitigasi dan fokusnya adalah ke arah sana. Ini juga laporan lain bagaimana campuran batu bara dan amonia itu dikombinasikan dengan beberapa panjang atau lokasi injeksi amonia supaya amonianya ini kalau bisa dilihat ini adalah NO, NO-nya mana yang merah ini, yang di dua grafik kiri dan tengah ini naik, tapi di sebelah kanan ini turun. Nah, ini adalah efek dari posisi di mana amonia itu harus dimasukkan sehingga NO-nya itu masuk. Tentu atributnya atau penjelasannya lebih ke reaksi kinetik sebagaimana kita mencampurkan NH3 ini di sisi yang paling panas supaya terjadi efek di NOx dan juga menurunkan temperatur api. Nah, ini sedikit sebenarnya saya akan cepat saja lewat saja beberapa riset yang terkait non-carbon fuel. Saya perlu menyebutkan dari mulai simulasi, kami mengerjakan dari mulai simulasi termodinamika untuk amonia, penerapannya di combined cycle. Kemudian juga kami juga mengembangkan secara kinetik untuk pencampuran yang tadi saya ceritakan amonia dan hidrogen. Dan kami fokusnya itu ke arah bagaimana kita memitigasi pembentukan NO supaya kita bisa mengetahui apa yang terjadi ketika NO itu terbentuk. Berbagai jenis analisis, reaction kinetics, dan lain-lain juga kita lakukan di model burner yang kita punya. Dan juga ya ini juga reaksi-reaksi pembakaran secara simulasi untuk mengetahui bagaimana efek dari pencampuran non-carbon fuel ini di beberapa skenario pembakaran. Ini juga sama, kami ada fasilitas untuk melihat bagaimana pembakaran amonia dan kolaborasi juga dengan Mitsubishi Heavy Industry untuk melihat bagaimana stabilisasi api api non-carbon fuel ini di berbagai kondisi. Di lab sendiri juga kami ada experimental study untuk berbagai macam burner, yang tadi itu burner yang diputar atau swirling, ini burner laminar atau jet flame, dan juga recently yang kami mulai kembangkan adalah bagaimana kita membantu ammonia combustion yang tadi saya sebutkan itu susah dibakar supaya lebih mudah dibakar dengan assisting dengan plasma. Untuk di bagian batu bara juga tadi kami mulai dengan simulasi sederhana, kami teruskan dengan CFD analisis bagaimana kita mencari titik terendah dari NOx, yaitu dicapai dengan cara memasukkan amonianya di sisi paling bawah. Selain di PLTU dan PLTG, juga ada di PLTDG. Bagaimana kita di engine, karena kita tahu bahwa PLTD di Indonesia itu jumlahnya sangat banyak, walaupun kapasitasnya kecil, tapi kami juga ingin mencoba melihat bagaimana efek kalau kita memasukkan non-carbon fuel ini, mulai dari natural gas dengan hidrogen co-firing, yang tidak hanya kami lakukan di lab, tapi juga kami coba di PLN Indonesia Power di Bali, efeknya seperti apa, dan kami tahun lalu itu membantu PLN IP untuk mencapai 7% hidrogen concentration, dan tahun ini rencananya akan naik lagi ke 20% sebagai upaya untuk mencoba teknologi co-firing hidrogen ini di gas engine. Gas engine ada beberapa jenis. Ini adalah yang tadi adalah PLTDG atau compression ignition. Kalau yang ini adalah untuk yang pakai busi ya, atau spark ignition yang dilakukan bersama mahasiswa dari PLN juga. Terakhir, Bapak Ibu, mungkin kalau boleh saya sampaikan tentang cost ya. Tadi belum ada cost, saya langsung aja ke yang ini. Kita tahu bahwa ada dua jenis cost, blue hydrogen dan amonia, yang sangat dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama adalah teknologi dari CCS-nya. Yang kedua, kalau green itu dipengaruhi teknologi electrolyzer-nya. Dan tentu kita berharap makin lama
makin banyak penggunaannya, harganya makin murah, tapi juga harus didukung dengan carbon tax-nya yang makin besar. Kita hari ini masih di $2, dan kalau naik mungkin itu akan membantu leverage dari penggunaan non-carbon fuel ini di pembangkitan listrik. Ini saya ambil cuplik beberapa hal, tapi intinya adalah kurang lebih ini ya Bapak Ibu, kalau di pembangkitan listrik tentu levelized cost of electricity-nya akan sangat ditentukan dengan bahan bakar. Bahan bakarnya ikut mahal, maka LCOE-nya akan ikut mahal juga. Dan kalau dengan kondisi yang sekarang, tentu amonia dan hidrogen ini secara harga masih belum kompetitif dibandingkan batu bara kalau belum ada dukungan dari carbon tax-nya gitu ya. Dan tentu menuju net zero carbon yang ditargetkan, kita berharap semuanya mengarah ke naiknya carbon tax ini. Dan kalau dihitung-hitung banyak studi yang menyebutkan bahwa yang idealnya itu di atas 90 USD per ton CO2 untuk menambah secara ekonomik attractiveness dari low carbon teknologi ini. Nah, mungkin saya harap tidak terlalu panjang, Bu Windy. Terima kasih atas kesempatannya. Silakan kalau ada yang mau didiskusikan dari teman-teman sahabat PSLH ya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Firman, paparannya yang singkat, padat, dan lumayan ya memberikan knowledge mungkin buat sahabat PSLH yang baru pertama kali gitu ya, belum punya informasi apa-apa terkait apa yang sudah disampaikan gitu ya. Baik, silakan selanjutnya kami membuka pertanyaan bagi yang mau bertanya, mungkin boleh silakan dibuka mic-nya. Silakan. Ya, silakan Bapak Ibu, sahabat PSLH. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan, mungkin kalau malu-malu boleh juga diketik ya pertanyaannya gitu ya. Oke, mungkin Pak Firman kira-kira untuk kedepannya nih Pak Firman melihat potensi yang ada sekarang, kira-kira kalau dari segi lingkungan menurut Pak Firman nih sahabat-sahabat PSLH bisa mulai mungkin yang apa ya tertarik untuk mengembangkan riset atau mungkin terkait teman-teman yang di konsultan gitu kira-kira apa yang bisa dipersiapkan nih terkait dengan mungkin nanti ada apa peralihan energi seperti yang Pak Firman sampaikan tadi gitu Pak Firman. Iya, iya tentu karena ini itu menurut saya masih arahnya kan ini akan jadi pengangkut energi yang baru ya. Kalau saya tadi lihat ini misalnya kalau kita ada, nah ini misalnya network yang saat ini dilakukan dengan fossil fuel, misalnya dari satu negara di Saudi misalnya ke Jepang mengangkut gas ataupun oil atau mostly gas ya sekarang itu. Nah, nanti akan beralih menjadi energy carrier-nya itu menjadi non carbon energy carrier, contohnya amonia ini. Nah, tentu dengan transisi tersebut hampir semuanya akan mungkin bertransisi juga ya, mulai dari standar yang digunakan, kemudian juga emisi yang digunakan juga, standar emisi yang digunakan juga, mungkin semuanya akan banyak melibatkan termasuk juga teman-teman di PSLH. Mungkin highlight yang paling saya ingat itu adalah waktu saya kerjasama dengan Ibu Windy juga mengerjakan feasibility study penggunaan amonia di Indonesia. Nah, amonia sendiri di Indonesia saat ini masih tergolong sebagai limbah B3 kalau nggak salah ya, belum dianggap sebagai bahan bakar. Jadi kalau kita ingin mentransportasikan amonia ini dengan pipeline misalnya, mungkin secara peraturan itu belum ada yang mewadahinya. Lebih jauh lagi, untuk menggunakan hidrogen dan amonia ini sebagai bahan bakar, standarnya juga masih dikembangkan di Indonesia. Kebetulan saya juga anggota dari Komtek Hidrogen, masih hidrogen sekarang, untuk menggunakan hidrogen ini sebagai bahan bakar dan juga pembawa energi secara luas. Banyak sekali dari segi safety, lingkungan, dan lain-lain yang harus dibangun dari segi standar. Setelah itu mungkin beberapa tahun ke depan standar amonia juga mulai mengejar untuk diterapkan. Jadi
hampir semua yang mungkin sekarang sahabat PSLH itu kerjakan di sisi lingkungan yang terkait dengan fossil fuel, ya mungkin semuanya akan beralih atau bergeser ke arah non carbon fuel ini, dan itu mungkin peluang ya untuk mulai dipersiapkan sejak saat ini. Itu mungkin Pak Bu Windy. Oke, baik. Terima kasih Pak Firman. Apakah ada pertanyaan lagi? Silakan dari sahabat PSLH, Bapak Ibu yang hadir hari ini. Ada di kolom chat, ada chat nih kayak sepertinya, ya. Oh, ini izin ada dari Pak ada Polgif ya. Eh, Katanya izin bertanya, Pak Firman, saat ini Pemprov Jabar sedang mendalami kerjasama CSR perusahaan Korea dalam mengolah gas metan di TPA menjadi bahan bakar hidrogen. Mohon pandangan Bapak. Seperti itu, Pak Firman. Iya, ini arahnya kan seperti yang mana ya, sorry. Terima kasih Pak Nurfianto ya. Pak Ada ya, mohon maaf. Jadi kalau saya boleh lihat, nah itu kalau kita kategorikan, kalau dia sumbernya itu dari metan, berarti dia itu adalah gray hidrogen. Dan kalau gray hidrogen, berarti dia masih memiliki emisi CO2. Nah, untuk mengkategorikannya sebagai energi yang bersih gitu ya, hidrogen yang bersih, maka dia harus dikoppel dengan carbon capture untuk memproduksi hidrogen, dan nanti hidrogennya bisa digunakan. Jadi tentu arahnya, kalau arahnya memang ke arah blue hidrogen dan hidrogennya ini akan digunakan untuk proses selanjutnya mengkonversi menjadi listrik dan lain-lain adalah baik. Tapi yang harus kita hati-hati adalah jangan hanya mengkonversi metan menjadi hidrogen tanpa memikirkan CO2-nya, kemudian hidrogennya dipakai untuk fuel cell dan lain-lain. Karena jika demikian, maka proses mengkonversi menjadi hidrogennya juga adalah menghasilkan CO2, dan pada akhirnya secara life cycle mungkin CO2 yang dihasilkan adalah lebih besar gitu ya. Jadi tentu dari sisi transformasi atau transisi energi, apapun yang dilakukan untuk mengubah tadi seperti saya bilang, apakah kita menggunakan mobil listrik itu menjaga lingkungan walaupun listriknya masih dari batu bara, tentu kalau harapannya adalah tergantung niat berarti ya. Kalau niatnya adalah pada akhirnya nanti makin banyak renewable energy yang bisa masuk ke dalam grid, tentu itu adalah bagian dari transformasi atau transisi energi yang baik. Tapi kalau itu dilupakan, pada akhirnya kan efeknya malah justru sebaliknya, lebih buruk dengan emisi CO2 yang lebih banyak. Mungkin itu pandangan saya, Ibu Indi. Baik, terima kasih Pak Firman. Ini ada dua pertanyaan lainnya ya. Kayaknya pada malu-malu Pak kalau langsung nanya ya. Jadi Siap, siap. di kolom chat. Eh, atau mungkin ada yang tadi yang mengajukan pertanyaan mau bertanya langsung. Oke, mungkin langsung kita baca aja dulu ya. Dua Ya. pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Pak Nurfianto dari Malang ya Pak. Dia bertanya, Pak Firman, untuk sumber bahan baku energi amonia yang digunakan berasal dari mana saja? Apakah konsepnya sama seperti biogas dan potensinya dari limbah pertanian? Ya, tadi mungkin sempat dibahas oleh Pak Firman, tapi mungkin pertanyaannya bagaimana dengan sumbernya dari limbah pertanian? Seperti itu, Pak Firman. Silakan. Iya, terima kasih Pak Nurfianto ya. Ya, sebenarnya apapun amonia itu produksinya itu saat ini semuanya hanya satu metode, yaitu metode Haber-Bosch proses. Kurang lebih 95% dari amonia yang diproduksi itu melalui Haber-Bosch, sementara ada metode yang lain, tapi ini masih sangat levelnya masih laboratori. Jadi sebenarnya sangat didasari atau didukung oleh produksi hidrogennya gitu. Jadi semua metode yang memproduksi hidrogen akan bisa memproduksi amonia. Nah, jadi hidrogennya dari mana? Kalau tadi kita lihat ini banyak sekali proses atau metode untuk memproduksi hidrogen. Salah satunya adalah kalau dari dari biomass misalnya melalui gasifikasi, misalnya ini reforming gasifikasi, ataupun juga bisa kalau dari gas misalnya dari pirolisis untuk memproduksi hidrogen misalnya. Jadi kalau dilihat dari tadi pertanyaan adalah biogas, yang mungkin biogas itu kandungannya banyaknya itu metan, ya bisa kita produksi hidrogen melalui proses baik itu pirolisis. Pirolisis itu
side produknya itu solid carbon, sementara kalau reforming itu side produknya adalah CO2 gitu. Nah, dari situ kalau udah dapat hidrogennya baru kita bisa memproduksi dengan proses selanjutnya yaitu amonia. Nah, perlu saya ingatkan kembali sebenarnya kalau proses dari hidrogen ke amonia juga membutuhkan energi karena prosesnya merupakan endotermik dan harus dilangsungkan di temperatur yang tinggi. Jadi kalau kita bisa menggunakan energinya sebagai hidrogen seperti saya sampaikan tadi, kalau misalnya kita punya network yang mohon maaf mana ya tadi? Di mana ya tadi? Oh, di sini. Misalnya, mohon maaf. Nah, ini ya. Misalnya kita menggunakannya di network yang lokal saja, maka produksi hidrogennya itu cukup digunakan sebagai hidrogen saja, tidak perlu ke amonia. Namun, jika kita ingin mengekspor energi tersebut dengan metode yang lebih bersih, maka bisa kita gunakan konversi dari hidrogen menjadi amonia untuk kemudian kita ekspor. Misalnya kalau kita punya green hydrogen, kita memproduksi green amonia dan kita jual ke negara-negara yang sudah mulai menggunakan dengan harga yang lumayan menjual. Salah satu peluang bisnisnya yang akhir-akhir ini dibicarakan adalah karena kita transisi energi tentu membutuhkan suntikan dana, mungkin kita bisa mengarahkan sumber-sumber energi terbarukan kita memproduksi hidrogen atau amonia green yang kemudian dijual ke Eropa atau ke Jepang dengan harga yang relatif masih tinggi ya, misalnya sekitar $8 misalnya per kilogram hidrogen untuk hidrogen green misalnya, dan selisih atau keuntungannya itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan porsi dari renewable energy yang ada di Indonesia tanpa harus membebankannya kepada para konsumen yang tentu listrik kan akan selalu punya efek domino terhadap ekonomi dan juga stabilitas nasional. Jadi mungkin ini juga salah satu strategi yang perlu kita pertimbangkan ke depan. Ya, saya langsung baca aja Ibu selanjutnya dari Ya, Pak boleh Kak, silakan pertanyaan Nokta ya. selanjutnya. Izin bertanya bagaimana CO2 yang dihasilkan dari low concentration distributed emission dapat dikelola dan dikurangi supaya efektif dengan sifatnya yang tersebar. Ya, terima kasih sekali Pak pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya ini beberapa atau sebagian besar slide-nya saya gunakan ketika kuliah untuk menjelaskan sebenarnya beberapa narasi tentang mana ya tadi, mohon maaf, habis ini bukan, mohon maaf bentar. Bukan, gimana ya, bentar ya Pak. Tadi ya narasi tentang distributed emission ya, emisinya memang nah ini ya. Jadi ini biasa saya gunakan contohnya, apakah kita menggunakan mobil listrik itu menguntungkan secara emisi? Mungkin belum. Karena kalau kita di Indonesia mungkin porsi CO2-nya lebih besar, dan kalau ada yang pernah tahu kan memproduksi baterai dan lain juga menghasilkan CO2, justru mungkin secara total itu lebih besar. Namun yang menjadi tujuan dari konversi ini adalah kita ingin men-shifting dari low concentration emisi ke concentrated emisi atau low dan medium konsentrasi, sehingga cara kita untuk mengambil CO2 ini diharapkan secara teknologi dapat dilakukan dengan lebih mudah. Debatable memang, itu banyak debate-nya di situ, tapi setidaknya kita memindahkan dari CO2 yang bergerak ke CO2 yang terkumpul di pembangkit. Nah, di pembangkit inilah harusnya kita mengembangkan bagaimana kita memitigasi menurunkan CO2 atau menangkap CO2 ini dengan teknologi CCUS. Oleh karena itu di konsep shifting dari CO2 ini, maka CO2 teknologi ini sangat penting, selain tentu kita meningkatkan porsi dari renewable energy, tapi ketika proses transisinya kita memerlukan CCUS ini untuk menopang transisi itu supaya penurunan CO2-nya itu lebih bisa dilakukan dengan lebih mudah. Jadi pindahkan CO2, kalau tadi pertanyaannya itu bagaimana dikurangi, ya kita pindahkan, karena kalau
kita lihat emisi CO2 yang ada di bahan bakar karena dia pembakaran itu sangat lean atau miskin ya. Jadi CO2-nya itu di rantang yang di bawah mungkin 10% by volume. Karena itu maka kita sulit sekali untuk menangkap. Jadi bayangkan kalau untuk menangkap gas di gas gitu. Jadi gas di dalam gas itu sangat sulit memisahkannya gitu. Nah, kalau kita tingkatkan CO2 konsentrasinya akan jauh lebih mudah, apalagi kalau kita tingkatkan di upstream atau di bagian hulu, sehingga teknologi untuk CCS-nya per CO2 yang ditangkap itu bisa lebih mudah dan lebih murah, harapannya demikian. Gitu. Siap. Oke, baik, terima kasih Pak Firman. Berarti ini harusnya series berikutnya membahas CCUS-nya mungkin ya Pak, biar nyambung ya. Sangat baik sekali, Bapak. Kita punya banyak sekali teman-teman Mhm. baik itu di perminyakan atau di teknik kimia yang ahli di bidang CCUS. Ya. Baik, terima kasih Pak Firman. Mungkin kalau jika ada yang masih mau bertanya, kita bisa menerima satu pertanyaan terakhir. Masih ada sisa waktu sekitar 9 menit. Silahkan. Ada lagi yang mau bertanya kepada Pak Firman, mumpung ada Pak Firman ya, ahlinya. Gitu. Izin Ibu, mau Iya, bertanya. baik, silakan. Silakan. Eh, Pak Firman, izin perkenalkan nama saya Rian. Nah, tadi kan memang disampaikan sebagai carrier-nya ya untuk itu menggunakan amonia sendiri. Nah, sejauh ini dari RUPTL yang baru, apakah ada rencana Pak ya untuk menggunakan hidrogen itu sebagai sumber energinya? Dan kalau ada, mengingat tadi kan hidrogen sendiri itu secara keekonomian mungkin belum masuk ya Pak ya. Seperti apa Betul. Pak? Terima kasih Pak. Iya, betul. Terima kasih Bu Rin ya. Jadi kalau di RUPTL saya kebetulan hanya memasukkan bagian-bagian besarnya saja dari presentasinya Pak Menteri ESDM. Mungkin di sini tidak muncul, tapi di beberapa narasi yang ada di RUPTL, mungkin gampangnya saya bilang kata-kata hidrogen dan amonia ini makin banyak disebut. Dan kalau lihat di RUPTL arahnya memang sebagai co-firing. Jadi jembatan untuk menurunkan emisi, karena menurunkan emisi tentu kalau dari pemikiran yang sederhananya menurunkan jumlah bahan bakar fosil yang digunakan. Nah, tapi mengingat efek terhadap keekonomian dan juga sumber daya alam yang ada di Indonesia, proses tersebut harus dilakukan dengan smooth. Nah, untuk melakukannya dengan smooth dengan infrastruktur yang tersedia sekarang, yaitu dengan mengkoppelnya dengan hidrogen dan amonia. Di RUPTL belum banyak yang sampai kajian ekonominya, Ibu. Kayaknya memang di sisi teknologi bagaimana caranya untuk menyiapkan sama halnya ketika dilakukannya biomass co-firing misalnya arahnya sama, bagaimana kita menurunkan CO2-nya dengan cara menyisipkan atau meningkatkan porsi-porsi yang tidak menghasilkan CO2 yaitu non carbon fuel ini ke infrastruktur pembangkit yang ada, yaitu bisa ke gas turbin yang kalau yang saya perhatikan karena di bidang saya itu gas turbin, di tentu PLTU batubara dan juga diesel, walaupun sekarang ada arah di dedieselisasi dengan menggantinya dengan renewable energy secara penuh, yaitu PLTS dan juga baterai. Namun jika itu secara finansial dan juga resources itu terbatas, maka infrastruktur yang ada diharapkan bisa kita gunakan, namun dengan cara mengkapelnya dengan bahan bakar non karbon sehingga emisinya bisa turun. Mungkin arah yang saya baca dari RUPTL itu seperti itu. Kami juga dari komunitas yang ada di hidrogen dan amonia juga ya menyambut baik berbagai macam arah dari lebih banyaknya digunakan non carbon fuel ini sebagai bagian dari energi transisi yang ada di Indonesia. Gitu Ibu Rin mungkin ya. Mari kita baca lagi Bu. Saya juga belum habis bacanya RUPTL karena sangat banyak 1.200 halaman. Baik, terima Ya, kasih Pak Firman. baik Ini Pak, terima kasih Bapak Ibu. oke. Iya. Terima kasih Bu Rit pertanyaannya. Pak Firman mungkin izin ya, ternyata ada yang ketika mendaftar sudah mendrop pertanyaan Pak Firman. Mungkin Siap, saya mangga. izin bacakan. Ada dua ya, tadi ada dua pertanyaan sebenarnya yang diisi ketika mendaftar, tapi yang satu sebenarnya tadi sudah terbahas oleh Pak Firman ya terkait dengan
kendaraan listrik tadi ya. Berarti mungkin harusnya sudah cukup terjawab. Pertanyaan kedua dari Ibu Eliza Rosmaya Puri PhD menanyakan tentang lesson learned penggunaan teknologi sejenis di power plant yang sudah beroperasi, terutama dari keandalan operasi dan finansial. Tadi sebenarnya sudah sempat disampaikan ya Pak Firman, cuman mungkin Pak Firman bisa lebih share lagi gitu pengalaman langsung di lapangan gitu ya, kira-kira lesson learned apa yang bisa dipelajari oleh sahabat PSLH gitu. Terima kasih Pak Iya, Firman. terima kasih. Ya, kalau di pembangkit, Ibu, saat ini update-nya itu masih di sisi pilot atau percobaannya, Ibu. Ya, mungkin saya tadi tunjukkan yang kita lakukan di industri itu adalah ini ya, yang terakhir itu hydrogen co-firing 7% dan tahun ini itu akan naik ke 20% di Bali karena dianggap Bali ya sebagai apa ya etalase energi. Kita sempat pertama kali itu ketika G20 di tahun 2022 dan kemudian tahun lalu kita naik ke 7% dan tahun ini rencananya ingin naik ke 20%. Tentu saya perlu juga disclaimer bahwa hidrogen yang diproduksi atau kita beli ini bukan hidrogen yang green, tapi masih hidrogen yang kita beli dari gasamator, tentu diproduksinya dari gray. Tapi seperti tadi harapannya seperti mobil listrik, harapannya dengan kapabilitas memakan hidrogen atau menggunakan hidrogen di gas engine ini, harapannya ketika metode atau proses hidrogen dari green energy itu sudah siap, maka transisinya akan jauh lebih lancar lagi menyiapkan baik itu di hilir dan juga di hulu. Itu untuk hidrogen di gas engine. Yang terakhir yang saya dengar adalah juga PLN sudah mulai melakukan co-firing amonia masih di 2% untuk PLTU di Labuan ya kalau nggak salah. Dan tentu tiap tahunnya akan ada peningkatan persentase dari segi studi dan teknologi. Banyak negara yang menawarkan memang ke Indonesia tentang penerapan energi ini, tapi ya kita pelan-pelan harus menyiapkan secara teknologinya. Kalau dari sisi finansial, saya dengan berat hati harus bilang, walaupun saya penggiatnya, tapi seperti saya jelaskan, kita kalau dengan metode dan skema yang ada sekarang dengan carbon tax yang masih rendah dan lain-lain, tentu kalau kita apply di secara nasional akan masih berat ya Ibu secara harga ya. Namun tentu dari banyak studi seperti halnya fotovoltaik, solar cell dan lain-lain yang makin hari makin murah, kita harapannya adalah teknologi ini kalau misalnya banyak digunakan, economic of scale-nya makin tinggi, ditambah lagi yang tadi saya sebutkan highlight itu adalah mungkin teman sahabat PSLH ya mungkin yang lebih berkompeten menjelaskan bagaimana atau berapa harusnya carbon tax ini supaya bisa mensejajarkan playing field atau daerah bertarung antara energi bersih dan juga energi fosil itu supaya bisa tentu mempertimbangkan tadi ya trilema energi yang ada di Indonesia dan juga kemampuan kita dalam membeli energi. Mungkin itu ya jawaban lengkapnya. Baik, terima kasih Pak Firman. Pak Firman, maaf nih, ada satu lagi terakhir mungkin singkat aja ya Pak. Ini pertanyaan dari Pak Nurfianto tadi ya, menanyakan tentang proses Haber-Bosch. Pak Firman, apakah ini sama dengan proses di pupuk? Silahkan Sama, Pak Firman. ya jawabannya memang ini ya pendeknya sama. Nah, jadi memang sekarang itu juga tonggak atau transisi, misalnya kita mau co-firing amonia. Kemarin Indonesia Power itu juga bekerja sama dengan pupuk Indonesia untuk menyediakan amonianya. Jadi artinya memang amonia ini keunggulannya yang tadi saya tidak sebutkan, amonia berbahayanya mungkin teman-teman PSLH di bidang keselamatan kerja dan lain-lain tahu bahwa amonia ini adalah toksik, beracun, tapi secara industrial kita sudah menggunakan amonia kurang lebih 100 tahun untuk fertilizing dan chemical substance. Namun sekarang penggunaannya yang bergeser dari chemical menjadi bahan bakar gitu. Jadi secara metode produksinya sama, hidrogennya aja sumbernya yang berbeda-beda yang pada akhirnya akan mempengaruhi sifat dan ya kebersihan dari amonia yang diproduksi itu. Begitu Pak Nurfianto, semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Firman. Mohon maaf untuk pertanyaan lanjutnya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan boleh disampaikan ke tim PSLH. Nanti mungkin kami ini ada kirim terakhir Pak Firman Pak. ya. Sekarang Bu ini ada terakhir ini kayaknya dari Pak Bambang. Pak Bambang, monggo Pak.
Oh ya, Ini, boleh silakan ini saya silakan. nih. Spesial. Ya boleh. Ini harus Ya dijawab 1 mungkin Pak menit, Firman. 2 menit. Iya, Ya, silakan. Pak Boleh Bambang, silakan Pak. saya Bambang Suciatmo. Monggo Bang Pak. Bukti. Nah, Pak Firman, ini presentasi Anda bagus, garis besar. Nah, mesti diusahakan banyak pemuda-pemudi kita bisa paham itu duduk perkaranya. Nah, pertanyaan saya itu, untuk para mahasiswa teknik, itu kuliah kimianya minimum S1 itu berapa SKS? Di FTMD kan hanya kecil sedikit sekali. Menurut Anda, harusnya berapa SKS sehingga bisa setidaknya memahami duduk perkara perenergian ini. Itu Mas, Waduh, berapa siap. SKS? Waduh, pertanyaannya berat Pak. Bambang ya, terima kasih Pak. Tentu benar sekali Pak. Kita kalau di ini mungkin tetap buat sahabat PSLH ini sedikit agak lokal gitu ya, di teknik mesin sendiri Pak. Memang sumbernya ini kita banyak. Pertama basicnya mungkin kimia dasar di awal yang kita tahu ada apa reaksi-reaksi kimia secara dasar. Kemudian kita lanjutkan itu kalau dari segi kelanjutannya di termodinamika Pak. Di termodinamika juga kita belajar campuran Nah, bereaksi. di TPB, misalnya di teknik dimanapun juga minimum berapa SKS? Minimum itu, menurut si Mas Firman. Aduh, ya mungkin, saya jadi ini ya Pak. Kebetulan ada Pak WDA juga di sini. Jadinya saya bingung jawabnya. Mungkin sekitar ya 4 sampai 6 SKS ya Pak ya. Mungkin itu tidak harus di satu kuliah, tapi masuk di beberapa. Buat informasi saja kalau di teknik Ya, mesin. baik itu supaya diperhatikan semua pendengar ini juga di Betul Pak. tempatnya masing-masing. Kimia itu Penting ya biasanya Pak. terlalu sedikit. Nah, untuk pahami itu orang sudah nggak tertarik. Akhirnya yang tahu cuma sedikit orang itu. Ya itu aja. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Ya, Dan kita juga ada kuliah administrator bahan semua. bakar dan pembakaran Pak. Ya. Ya, Terima kasih Pak terima Bambang. kasih banyak Pak Bambang, pertanyaannya baik. Ya, mungkin ini menjadi akhir sesi. Itu ya, terima kasih banyak Pak Firman untuk kesediaannya hari ini mengisi ya kegiatan Kopi Sore PSLH. Mungkin sebelum kita akhiri Pak Firman, kita boleh foto bersama ya Pak Firman. Tentu Mangga silakan siap. untuk sahabat PSLH yang hadir bisa membuka kamera. Mungkin Mas Sidki boleh dibantu untuk aba-abanya Mas Sidki. Oke, Wah, saya kepada Bapak harus Ibu. menyapa dulu para hadirin ya ini sebenarnya. Selamat sore, Waduh. ada Pak Bambang, Pak Panji, Pak Prihadi, ada Bu Indah. Selamat sore, Selamat ada Bu Prihadi. Dwina juga tadi dan Pak Heru. Selamat ulang tahun. Aduh, Mbak Priyadi. Oh, Pak Prihadi ulang tahun, selamat tahun Pak Iya Prihadi. hari ini. Insya Allah. Oke, Oke, mungkin saya boleh Mas coba Sidki, ya. boleh dibantu Mas Sidki. Mas Baik Sidki. Ibu, siap Oh Bu ya, boleh Windy. silakan ya Bapak. Ya. Slide yang pertama ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Slide yang kedua, tahan. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu Windy. Oke, baik. Terima Semuanya. kasih sekali lagi. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Firman yang sudah bersedia hadir hari ini dan terima kasih untuk semua juga yang sudah bergabung ya ini banyak sekali hari ini, senang dan banyak pertanyaannya juga Pak Firman. Jadi Terima mungkin nanti kasih. sarannya tadi dari Pak Firman bisa disambung dengan sisi US ya Pak. Jadi biar nyambung dengan Siap. topik hari ini. Oke. Ya. Baik, mungkin saya akhiri untuk sesi kopi sore ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih atas Nuhun undangannya. pisan Kang Bede, Terima kasih, Yang Pak. Patri, Ya. Bu Indah, Bu Dina, Assalamualaikum. Bu Beni, Panji.